sudah mengalami disharmoni sekarang ini, disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti tidak mustahil seperti Ambon yang bunuh-bunuhan itu antar agama, karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua, itu nggak ada. Itu istilahnya Belanda, terjemahan dari inlander, untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah, buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh, kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda. Kita makan nasi, sana makan sagu. Adatnya beda, agamanya beda. Semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia? Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Kenapa? Kalau saya mengerti, ya, saya sudah kenyang dengan ini. Saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya, tidak mau nyebut Habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini, ya, itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu, ya, itu keturunan Ba'alawi dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini. Makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Ya, ini ada mahasiswa saya ahli filologi itu ahli manuskrip. Kemarin ini diundang, dibiayai sama Qatar untuk meneliti manuskrip yang dibeli oleh pemerintahan Qatar. Qatar kan kaya sekarang. Jangankan manuskrip ya, sepak bola dunia juga diundang di negeri yang kecil itu. Jadi uangnya banyak. Diundang, namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang 1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alawi. Di Sumatera ada Barus. Ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa oleh dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya Habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Sulawesi Selatan, Al-Khairat, guru tua yang punya 480, Al-Dufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu?
Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate itu Pak Alwi semua. Nah, inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Pak Alwi dengan Kiai, Kiai dengan Kak Kiai, Pak Alwi dengan Pak Alwi dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat. Zaman fitnah seperti sekarang. Ini sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya. Jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi Menteri BUMN itu, dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang tuh ada kebenaran baru dengan tanda petik. Itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak, karena Goebbels ini punya otak yang licik dan tulas. Dan faktual, fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Qatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian. Ada jalur rempah. Jalur rempah itulah menyebarnya, bukan untuk berdagang Pak Alwi itu, tapi untuk menyebarkan agama Islam, disebut sebagai jalur rempah, supaya rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh VOC. Nanti dalam hari-hari yang akan datang kan ada bukunya nanti itu. Siapa dibalik daripada jalur rempah di Nusantara dan Asia Tenggara itu. Itu sedang diteliti sekarang. Jadi adik-adik sekalian ya. Wahai Tuhan, bisyahid dengan barokah daripada Sunan Kalijaga, ikhir kulla hasidina, hinakan orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang hasud kepada dzurriyyah Wali Songo, kepada umat Islam Nahdlatul Ulama. Hinakan mereka ya Rabb. Hinakan pula pandangan mereka kepada kita yang menghina, dan hinakan pula mulut-mulut mereka yang selalu mencaci maki guru kita dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Rabbi bil umari sa'idama talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Muria binti Sunan Kalijaga radhiyallahu anhuma, tolonglah setiap apa yang kami inginkan agar Engkau segera kabulkan ya Allah, dengan barokah daripada Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Setiap keinginan kami untuk hidup kami, agar kami banyak duitnya ya Allah, kabulkan, amin. Yang nggak punya duit di sini, setelah kita pulang Allah akan kasih rezeki yang banyak. Yang sedang sakit, setelah pulang Allah akan kasih kesembuhan yang tiada tara. Yang istrinya cemberut aja karena pengen kalung, mudah-mudahan segera kita punya duit. Kita akan muliakan istri kita di dalam dunia dengan kalung emas, dan di dalam akhirat dengan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengen nggak ngasih kalung emas pada istrinya? Kalau istri kita mau nurut, kasih emasnya 200 gram. Nggih Ibu, ini mah kita mau kawin lagi nggak ngasih apa-apa sama istri. Jadi nggak ada take and give-nya ya Bu ya. Tapi kalau kita kasih emas 500 gram, ini adindaku, engkau pakailah. Ini akan dijual lagi nggak? Enggak, untuk dirimu selamanya. Allah, tahunya kita malam kawin lagi. Tapi dia nggak terlalu sakit, betul nggak? Karena sudah punya emas 500 gram. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bapak-bapak pengen nikah lagi nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Kenapa jawabnya lihat-lihat begini dulu? Jawab aja langsung. Ini maqamud du'a, maqamul ijabah insyaallah. Ini kalau yang diam aja ya Allah nggak mau denger. Tapi pengen, insyaallah yang paling keras ngomong pengennya itu yang akan segera di dunia punya istri lagi, di akhirat bidadari 70 kok. Amin ya Rabbal. Pengen nggak? Tetap nggak berani Bu. Nggak kayak orang Banten.
Orang Banten berani, syaratnya ngomongnya nggak ada istri. Ya, ya Rabbi bi syarifi i'tina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, i'tina kulla syarafi. Amin. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi lana wali auladina wali durriyatina ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa atiranna kuburahum bin ni'ami. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Nawawi Tenara, irhaman masyayikhana, sayangi guru-guru kami ya Allah, para kiai-kiai kami, guru-guru pesantren kami, guru-guru ngaji di majelis taklim kami, guru-guru ngaji di musola kami, guru-guru ngaji Quran kami, guru-guru ngaji di masjid kami, dan juga guru-guru mereka sampai Wali Songo, guru-guru mereka sampai Maulana Malik Ibrahim, guru-guru mereka sampai kepada Syekh Sunan Ampel, Sunan Rahmat, sampai guru-guru mereka kepada seluruh Wali Songo. Sayangi mereka ya Rabb. Wa atiranna kuburahum bin ni'ami, dan berilah kuburan mereka wewangian dengan nikmat-nikmat daripadamu ya Rabb. Ya Rabbi bil khalili iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan ya Rabb, iftah kulla talibina, bukalah hati, pikiran, kecerdasan santri-santri kami yang mengaji kepada kami, dan jadikanlah mereka lebih baik dari kami hari ini ya Allah, dan jadikan mereka sebaik-baiknya umat. Kalau kami mencapai suatu titik, jadikanlah santri-santri kami semua ya Allah mencapai titik yang lebih tinggi dari titik-titik kami. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih mulia derajatnya dari kami ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih cerdas dari kami ya Allah, lebih cinta kepadamu ya Rabb, lebih cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Rabb, lebih cinta kepada bangsa dan negaranya ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Hasimi iqbal kulla ma da'una salatuhu wassalam li akramil umami. Ya Rabb, dengan barokah Syekh Hashim Asy'ari dan seluruh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama ya Rabb, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Ki Hasan Gipo, kiai yang lain ya Allah,